Chuzi sangat gembira setelah tujuannya tercapai. Para penguasa jiwa jahat akhirnya terbunuh dan Zhongli Wu telah diusir dengan bantuan Huo Yuhao. Rencananya akhirnya selesai. Jadi bagaimana jika dia mundur tanpa menyerang kota Shrek? Penting untuk menyelesaikan urusan internal seseorang sebelum mencari untuk mengatasi masalah eksternal seseorang. Ini adalah sesuatu yang dia mengerti dengan sangat baik. Namun, kegembiraannya tidak berlangsung lama. Kekhawatiran dan frustrasi mulai memasuki pikirannya. Ini karena Huo Yuhao terlalu kuat. Chuzi mengerti Huo Yuhao jauh lebih baik daripada insinyur jiwa kelas 9 di sekitarnya. Jelas tidak menguntungkan baginya untuk menunjukkan kekuatan seperti itu di depan mereka. Meskipun Chuzi tahu bahwa Huo Yuhao adalah orang yang telah menghancurkan sejumlah besar alat jiwa pengintai udara di dalam kekaisaran Sun Moon, yang lain tidak tahu. Sebagian besar orang dan petinggi dari Sun Moon Empire bahkan tidak tahu keberadaannya. Namun, ini akan berubah. Huo Yuhao telah menunjukkan bagaimana dia dapat mengalahkan 5 tuan roh jahat yang kuat, termasuk pemimpinnya, dari gereja Roh Kudus secara berurutan. Dia pasti akan menjadi terkenal setelah begitu banyak orang menyaksikannya mencapai prestasi ini di depan mata mereka. Pada saat yang sama, ia juga akan diprioritaskan sebagai target pembunuhan utama oleh Kekaisaran Sun Moon. Seorang guru jiwa muda dan cemerlang seperti dia pasti akan menjadi salah satu anggota kunci dalam Shrek Academy. Bahkan, dia kemungkinan besar akan menjadi salah satu pemimpin di seluruh dunia Master Jiwa. Sekarang dia mencoba melawan semua yang dilakukan Kekaisaran Sun Moon. Su Tianran tidak akan bisa makan dan tidur dengan tenang tanpa membunuhnya. Pada saat yang sama, Gereja Roh Kudus juga akan mencari kesempatan untuk membalas dendam mereka. Pikiran Chuzi berantakan. Kekuatan luar biasa Huo Yuhao memengaruhi rencana yang telah dia susun. Namun, setelah sikapnya berubah, dia tidak lagi peduli dengan semua rencana yang telah dia persiapkan. Dia lebih khawatir tentang Huo Yuhao mendapat masalah serius. Huo Yuhao secara bertahap berdiri tegak. Meskipun napasnya masih cukup cepat, tidak ada tanda-tanda kelemahan pada pupilnya. Bahkan, matanya sangat bersinar. Huo Yuhao mengadu keberanian dan kecerdasannya melawan Zhongli Wu dalam pertempuran ini dan berhasil mengalahkannya, meskipun ada kemungkinan melawannya. Pertempuran ini memiliki efek luar biasa padanya. Saat kor jiwa Yin yang komplement berputar dengan kecepatan yang tidak dapat dipercaya di dalam tubuhnya, jumlah besar kekuatan jiwa yang dia keluarkan pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Gelar Douluo adalah kekuatan yang luar biasa karena mereka memiliki inti jiwa. Ultimate Douluo mampu menjulang di atas setiap guru jiwa lainnya karena mereka memiliki 2 inti jiwa. Melalui pertempuran sedemikian rupa sehingga Huo Yuhao lebih mampu memahami manfaat yang ditawarkan oleh 2 inti jiwanya kepadanya. Sampai sekarang, kemampuannya belum cukup matang untuk memungkinkannya untuk bertarung dengan para penguasa jiwa yang kuat seperti Zhongli Wu. Dia harus bergantung pada kekuatan eksternal seperti Armor Ichi War God dan Morning Dew Dagger. Namun, dia percaya bahwa dia tidak akan memiliki masalah untuk mencapai pangkat Douluo utama dengan bantuan 2 inti jiwanya. Lanjut, suara dingin Huo Yuhao bergema di seluruh medan perang. Tepat ketika semua orang percaya bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk menunda proses sehingga dia dapat memulihkan lebih banyak kekuatan jiwa, dia pergi ke depan untuk meminta pertempuran berikutnya dari Kekaisaran Sun Moon. Seluruh tantangan ini mulai mengambil rasa yang berbeda setelah Zhongli Wu dikalahkan. Awalnya, tidak ada yang percaya bahwa Huo Yuhao akan mampu mencapai prestasi ini. Sekarang, individu-individu kuat dalam Kekaisaran Sun Moon mulai takut padanya. Bagaimanapun, dia telah menggunakan kemampuannya untuk membuktikan kepada semua orang bahwa itu bisa dilakukan. Tanpa Gereja Roh Kudus yang memanggil tembakan, para insinyur jiwa dari Kekaisaran Sun Moon semua memandang Chuzi. Sekarang, Chuzi tidak lagi tenggelam dalam pikirannya. Bahkan, napasnya yang dia buat sebelumnya sepertinya tidak diperhatikan oleh yang lain. Atau paling tidak ada yang mengerti mengapa dia terkesiap. Siapa di antara kamu yang mau menjatuhkan Huo Yuhao? Chuzi bertanya dengan tenang. Saat ini, dia memiliki lebih dari 10 insinyur jiwa kelas 9 yang berdiri di sekelilingnya.
Ada komandan legiun dari berbagai legiun insinyur jiwa dan beberapa disembah dari kuil kaisar. Hanya insinyur jiwa kelas 9 ini yang memenuhi syarat untuk melawan Huo Yuhao. Namun, tak satu pun dari para insinyur jiwa ini yang mencapai peringkat setara dari Douluo Transcendent. Mereka hanya bisa mengandalkan alat jiwa mereka jika mereka ingin melawannya. Selain itu, mereka semua menyaksikan pertempuran sebelumnya. Tak satu pun dari mereka yang yakin bisa mengalahkan Huo Yuhao. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran yang menyangkut hidup dan mati mereka. Jika bahkan Zhongli Wu dikalahkan olehnya, sangat kecil kemungkinan mereka bisa kembali hidup-hidup. Ada keheningan total selama beberapa detik saat Zhu Zi mengungkapkan ekspresi marah yang semakin besar. Beberapa insinyur jiwa yang lebih lemah mulai menjadi malu. Sangat memalukan bahwa Kekaisaran Sun Mun tidak lagi memiliki individu yang cukup berani untuk menerima tantangan Huo Yuhao. Selama ini, Kekaisaran Sun Mun tidak terkalahkan. Mereka tidak pernah mengalami situasi yang memalukan dan memalukan seperti itu. Marsal, aku bersedia melawan Huo Yuhao. Suara cerah bisa terdengar dari belakang. Seorang insinyur jiwa dari Legiun Insinyur Teror Klaus Sol berdiri. Orang bisa mengatakan bahwa dia hanyalah seorang insinyur jiwa yang normal dari alat jiwa yang dilengkapi dengannya. Dia paling tidak seorang insinyur jiwa kelas 5. Namun, orang bisa mengatakan bahwa dia sama sekali tidak takut pada Huo Yuhao dari semangat suaranya. Setelah mendengar apa yang dia katakan, setiap insinyur jiwa kelas 9 mengungkapkan ekspresi frustrasi. Pada saat yang sama, mereka malu bahwa seorang insinyur jiwa kelas 5 lebih bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi nama kerajaan mereka daripada mereka. Kemudian, seorang insinyur jiwa menyerbu keluar dan berseru, "Tidak bisakah kamu menjadi bodoh dan melebih-lebihkan kemampuanmu? Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk mewakili tentara kami? Skram, atau aku akan menghukummu dengan hukum militer." Petik 2. Orang yang menyerbu ini disembunyikan di dalam alat jiwa berbentuk manusia yang hitam. Ada 2 bilah panjang yang disarungkan di belakang punggungnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura menusuk yang sangat kuat. Orang bisa melihat bagaimana insinyur jiwa muda itu ingin membantah apa yang baru saja dikatakan kepadanya. Namun, insinyur jiwa muda akhirnya menundukkan kepalanya dan mundur ke kontingen. Insinyur jiwa yang mengenakan alat jiwa berbentuk manusia berbalik sebelum membungkuk ke arah Zhu Zi. "Marsal, izinkan aku mewakili kerajaan kita." Zhu Zi mengangguk dan berkata, "Baiklah. Jaga dirimu, Komandan Liao." Petik 2. Terima kasih, Marsal. Insinyur jiwa yang baru saja melangkah maju pasti tidak akan secara sukarela bertarung dengan Huo Yuhao jika dia punya pilihan. Namun, tidak mungkin dia mampu untuk tidak melangkah maju. Ini karena dia adalah Liao Mengkai, komandan pasukan Legiun Insinyur Teror Klaus Sol. Setelah melihat bagaimana bawahannya memiliki keberanian untuk mewakili kekaisaran, tidak mungkin dia bisa memimpin pasukan insinyur jiwanya jika dia terus meringkuk. Karenanya, meski tidak memiliki kepercayaan diri yang besar, ia tetap berdiri untuk menerima tantangan. Di antara tangan yang melindungi bangsa, Sun Mun Imperial Soul Engineer Legion tidak diragukan lagi yang terkuat. Mereka diikuti oleh Imperial Dragon Soul Engineer Legion. 3 yang terakhir adalah Legiun Insinyur Api Jiwa Phoenix, Legiun Insinyur Jiwa Evile Tyrant, dan Legiun Insinyur Jiwa Teror Claw. Imperial Dragon Soul Engineer Legion sangat kuat karena sumber daya yang mereka miliki. Fire Phoenix Soul Engineer Legion juga telah meningkat pesat setelah War God Empress mengambil alih. Evile Tyrant Soul Engineer Legion berspesialisasi dalam kecepatan. Mereka sangat hebat dalam mengejar musuh dan kemudian membunuh mereka. Bagaimana dengan Legiun Insinyur Jiwa Teror Claw? Mereka pastinya adalah Legiun Insinyur Jiwa yang paling tidak ortodoks di antara 5 legiun yang membentuk tangan yang melindungi bangsa. Seperti disebutkan dalam nama mereka, Legiun Insinyur Teror Claw Soul mengkhususkan diri dalam operasi penyerangan. The Dark Golden Terror Claw Bear dikenal sebagai binatang jiwa tipe serangan terkuat. Kemampuan tempur jarak dekatnya tidak tertandingi di antara binatang buas dari tingkat yang sama. Legiun Insinyur Jiwa Teror Claw persis sama. Selain beberapa alat jiwa defensif terkait yang diperlukan, semua anggota mereka mengkhususkan diri dalam pertempuran jarak dekat.
Ini juga berarti bahwa pasukan insinyur jiwa ini terutama terdiri dari insinyur jiwa tempur jarak dekat. Serangan jarak jauh adalah gaya menyerang paling umum di antara para insinyur jiwa. Namun, kekuatan bertarung seorang insinyur jiwa jarak dekat sebenarnya adalah sebuah konsep yang sangat mirip dengan apa yang Huo Yuhao awalnya bayangkan. Dia ingin melihat perpaduan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru jiwa dan seorang insinyur jiwa. Dengan mengandalkan alat jiwa untuk meningkatkan kemampuan bertarung jiwa bela diri seseorang, seseorang akan dapat memperkuat kekuatan menyerang seseorang dalam jarak terbatas. Ini adalah sesuatu yang coba diusahakan oleh para insinyur jiwa tempur jarak dekat. Sebagai contoh, Ji Juechen pada dasarnya adalah seorang insinyur jiwa jarak dekat. Sampai batas tertentu, Huo Yuhao juga seorang insinyur jiwa jarak dekat. Begitu seseorang mengembangkan kemampuan pertarungan jarak dekatnya ke potensi maksimalnya, kemampuan bertarung keseluruhan mereka bahkan akan mengungguli serangan jarak jauh. Pada saat yang sama, kemampuan bertahan seseorang akan sangat ditingkatkan. Oleh karena itu, Legiun Insinyur Teror Klaus Sol sering dikirim untuk menyerang bangunan yang dibentengi. Semua anggota mereka sangat disiplin, dan tidak takut mati. Liao Mengkai adalah komandan pasukan Legiun Insinyur Jiwa ini. Ini secara alami berarti bahwa dia sangat terampil dalam pertempuran jarak dekat. Setelah memutuskan bahwa ia akan menerima tantangan itu, Liao Mengkai tidak ragu lagi saat ia melompat dari tempat dia ke tempat Huo Yuhao saat ini berdiri. Dia segera melesat di udara saat dia berlari ke arahnya. Meskipun tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan jiwa yang dihabiskan Huo Yuhao dalam pertempuran sebelumnya, semua orang tahu bahwa mereka pasti telah mengambil banyak darinya. Oleh karena itu, dia tahu bahwa dia harus mencoba yang terbaik untuk mengurangi jumlah waktu yang bisa digunakan Huo Yuhao untuk memulihkan kekuatannya. Ini adalah cara terbaik untuk meningkatkan peluang mengalahkannya. Meskipun Douluo berjudul memiliki kemampuan regeneratif yang luar biasa, itu pada akhirnya terbatas. Selain itu, memulihkan kekuatan spiritual yang dikeluarkan seseorang jauh lebih sulit daripada memulihkan kekuatan jiwa. Ketika Liao Mengkai melompat ke udara, alat jiwa hitam berbentuk manusia di tubuhnya langsung merilis cahaya emas gelap. Dia meraih pisau yang berselubung di belakang punggungnya dengan kedua tangan sebelum menghunusnya. Sepasang bilahnya berwarna hitam pekat, dan sepertinya tidak memantulkan cahaya sama sekali. Pada saat yang sama, mereka memberi kesan bahwa mereka bisa melahap apapun yang menghalangi jalan mereka. Meskipun mereka memancarkan aura tajam mereka dari kejauhan, semua orang masih bisa merasakan betapa kuatnya aura mereka. Sementara mereka di bawah melintasi udara, mereka tampaknya meninggalkan dua jejak halus setelah mengiris udara. Deteksi spiritual Huo Yuhao mendarat langsung padanya. Orang ini memiliki energi kehidupan yang luar biasa. Huo Yuhao terkejut menemukan bahwa energi kehidupan yang dipancarkan oleh insinyur jiwa ini sebenarnya sebanding dengan energi miliknya. Itu jauh lebih kuat daripada apa yang dimiliki Titlet Douluo normal. Meskipun energi kehidupan seseorang tidak akan secara langsung menentukan kekuatan bertarung seseorang, seorang individu yang kuat dengan energi kehidupan yang kuat cenderung untuk menunjukkan kemampuan yang kuat selama pertempuran, dan biasanya mampu mempertahankan kinerja tempur yang tinggi selama periode waktu yang lama. Namun, jadi apa? Huo Yuhao mengambang di udara saat dia menunggu kedatangan Liao Mengkai. Orang ini tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Ini adalah sesuatu yang secara akurat ditentukan oleh Huo Yuhao. Biasanya, bahkan insinyur jiwa pertama-tama akan melepaskan jiwa bela diri mereka dalam pertempuran untuk memperkuat atau mendukung serangan mereka. Pada akhirnya, dorongan apapun akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Huo Yuhao hanya melihat satu orang lain yang hanya mengandalkan kekuatan jiwanya dan alat jiwanya. Orang itu tidak lain adalah Ji Juechen. Namun, Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa orang ini sedang menginjak jalan yang berbeda dari Ji Juechen. Jika dia berencana untuk menyerang dengan cara yang mirip dengan Ji Juechen, dia tidak akan memiliki alat jiwa berbentuk manusia. Bilahnya sudah mencukupi. Cahaya dari bilah hitam matnya berpotongan satu sama lain di udara saat mereka membentuk salib yang melaju ke arah Huo Yuhao. Ketajaman bilahnya memberi kesan bahwa salib tidak akan terhentikan.
Huo Yuhao mengangkat belati embun pagi di tangannya saat belati langsung mengeluarkan cahaya biru dingin. Cahaya menusuk tepat ke tengah salib. Cahaya hitam matte dari bilah berhenti sebelum berubah menjadi putih. Setelah itu, mereka hancur ke udara seperti kabut pagi. Hati Liao Mengkai tenggelam setelah menonton ini. Itu adalah satu hal untuk menyaksikan pertempuran Huo Yuhao dengan 5 tuan roh jahat, dan satu hal lagi yang harus melawannya secara langsung. Liao Mengkai sepertinya tidak bisa merasakan tekanan dari tubuh Huo Yuhao. Hampir seolah-olah dia tidak memiliki aura sama sekali. Namun, ini hanya memberi tekanan lebih pada Liao Mengkai. Lagi pula, dia telah melihat bagaimana Huo Yuhao menurunkan 5 Douluo Transcendent secara berurutan dengan matanya sendiri. Pikiran untuk melawan seseorang seperti Huo Yuhao menghancurkan moralnya ketika niat bertarungnya melemah. Setelah tabrakan penyelidik pertama berakhir, Liao Mengkai muncul di hadapan Huo Yuhao pada saat berikutnya. Dia telah menempatkan salah satu bilahnya ke depan dan yang lainnya ke punggung saat dia menebas keduanya ke Huo Yuhao. Insinyur jiwa jarang menggunakan tubuh sejati jiwa bela diri mereka, karena itu akan mempengaruhi efek dari alat jiwa mereka. Namun, itu bahkan lebih jarang untuk melihat orang-orang seperti dia, yang bahkan tidak melepaskan jiwanya sendiri. Cahaya tajam dari bilahnya mudah ditangkis oleh belati dagger Huo Yuhao. Pada saat yang sama, Huo Yuhao mengangkat tangannya saat seberkas cahaya pedang biru tua menghampiri Liao Mengkai. Dinginkan tak tertandingi, pedang permaisuri. Liao Mengkai adalah satu-satunya orang yang bisa merasakan hawa dingin yang merambat di tulang punggungnya. Huo Yuhao sudah lama bisa berkonsentrasi Ais Ultimate setelah memahami seluk-beluk elemen es. Sosok Liao Mengkai berkedip ketika seluruh tubuhnya menjadi sedikit ilusi. Puff! Suara lembut bisa terdengar ketika Cil tak tertandingi mengubah sosok hitam itu menjadi patung es sebelum patung itu mulai jatuh dari langit. Namun, sosok hitam lain telah muncul di sisi lain Huo Yuhao saat melonjak ke arahnya dengan bilah yang menyala terang. Huo Yuhao menggerakkan tubuhnya dan langsung berpindah. Namun, sosok hitam itu juga menghilang pada saat itu juga. Selain itu, Huo Yuhao mendapati dirinya tidak dapat menemukan posisi orang itu bahkan dengan deteksi spiritualnya. Hah, mungkinkah ini? Huo Yuhao tampak terkejut oleh apa yang baru saja dia saksikan. Sampai sekarang, Liao Mengkai bahkan belum melepaskan jiwa bela dirinya. Karenanya, kemampuan teleportasinya harus diberikan kepadanya dengan alat jiwa. Mungkinkah alat jiwa berbentuk manusia yang dia kenakan sekarang memiliki kemampuan untuk berteleportasi? Tidak semudah ini. Dari tampilan, hampir seolah dia benar-benar menghilang. Itu tidak sama dengan teleportasi. Ini berarti bahwa alat jiwanya yang berbentuk manusia harus memiliki semacam kemampuan yang sangat mirip dengan kekuatan spasial. Itu akan menjadi gila. Sementara Huo Yuhao berusaha memahami kekuatan Liao Mengkai, sesosok tiba-tiba muncul di belakangnya. Sosok itu memegang pisau hitam yang mengeluarkan cahaya hitam yang mengancam. Karena Huo Yuhao telah menyelimuti seluruh medan perang dengan deteksi spiritualnya, ia dapat bereaksi secara instan. Ichi War God Armor segera memancarkan lapisan cahaya biru gelap. Ketika cahaya pedang hitam matte itu mendekati armor God perang Ichi, itu hampir seolah-olah itu tenggelam ke rawa. Itu langsung berhenti ketika aura yang sangat dingin segera menyerang sosok hitam itu. Efek Ultimate Ace Huo Yuhao selalu ada. Meskipun dia telah menjadi jauh lebih konservatif dengan itu, dan tidak merilis Snowy Dance of Ultimate Ace lagi, dia masih bisa melepaskan kekuatan Ultimate Ace pada lawannya dengan hanya mengaktifkan niatnya. Tanpa ragu-ragu sama sekali, cahaya hitam berkedip, dan Liao Mengkai menghilang lagi. Dalam sekejap itu, pagi Deo Dagger Huo Yuhao akan menusuk ke Liao Mengkai, tetapi ia menghilang pada saat yang tepat. Persis seperti inilah yang ingin dilawan para pembunuh. Setelah gagal mendaratkan pukulan mereka akan segera mundur untuk mempersiapkan pukulan berikutnya. Tentu saja, Huo Yuhao dapat langsung memahami apa yang ingin dilakukan Liao Mengkai. Tampaknya Liao Mengkai memiliki rencana yang sama dengan Zhongli Wu. Keduanya ingin mengeluarkan kekuatannya. Mereka ingin menggunakan berbagai metode mereka untuk membakar kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya. Langkah yang bagus. Huo Yuhao menunjukkan senyum dingin.
Mungkin sangat menuntut bagi saya untuk berurusan dengan Zhongli Wu. Tapi apakah Anda benar-benar berpikir akan menuntut saya untuk berurusan dengan Anda? Insinyur jiwa yang bahkan belum mencapai peringkat 95. Anda mungkin memiliki alat jiwa berbentuk manusia, tapi saya juga punya. Selain itu, ada beberapa hal yang saya miliki yang tidak Anda miliki. Huo Yuhao secara bertahap mengangkat belati embun pagi di tangannya sampai naik di atas kepalanya. Cahaya biru gelap pada perang es God Armor tiba-tiba melemah sebelum itu mengintensifkan dan menerangi area di sekitarnya. Setelah merasakan dingin yang sangat hebat ini, Liao Mengkai, yang baru saja muncul kembali di sebelah Huo Yuhao, segera kembali ke kehampaan tanpa ragu-ragu. Huo Yuhao menebas belati pagi deungnya keluar. Pada saat itu, tidak ada yang bisa melihat apa yang sedang dilakukannya. Seluruh tubuhnya seperti bola cahaya biru gelap, di mana garis-garis cahaya yang tak terhitung memancar dari tubuhnya. Pada saat itu, segala sesuatu dalam jarak 1000 meter darinya diselimuti oleh cahaya pisau yang menusuk. Cahaya biru es merobek semua ruang dengan mudah. Ini jelas merupakan serangan sembarangan. Bahkan ketika dia melawan Zhongli Wu, Huo Yuhao tidak melepaskan serangan seperti itu. Apa jenis teknik ini? Untungnya, Ji Juechen tidak ada. Jika tidak, fanatik pedang pasti akan mengganggu Huo Yuhao untuk berdebat dengannya setelah pertempuran ini. Dia tidak akan peduli bahkan jika dia kalah. Setelah Huo Yuhao melepaskan teknik ini, seluruh langit berubah warna, dan sekarang mengungkapkan gambar yang bercahaya. Seolah-olah naga biru sedingin es raksasa terbang di langit. Setiap skala pada tubuh naga itu sangat jelas. Apakah ini sesuatu yang teknik pedang seharusnya bisa capai? Semua orang dari Tang Sek terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Tak satu pun dari mereka yang tahu kapan tepatnya Huo Yuhao menguasai teknik ini. Lagi pula, teknik ini bukan milik benua Douluo. Itu diteruskan ke Huo Yuhao oleh dewa. Tarian naga hujan. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao menggunakan teknik ini di medan perang. Pada saat dia melepaskan teknik ini, dia merasa seolah-olah kekuatan jiwa yang disimpan dalam inti jiwa Yin yang komplement sedang ditelan habis-habisan oleh Morning Dew Dagger. Sosok hitam itu dipaksa keluar dari tempat persembunyiannya di dalam kekosongan ketika Liao Mengkai dengan panik melambaikan bilahnya di hadapannya untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun demikian, dia tidak bisa menahan diri untuk mempertahankan 13 luka di tubuhnya. Penghalang jiwa pelindung kelas 9-nya hancur berantakan. Penghalang tak terkalahkannya juga hancur. Orang juga bisa melihat garis-garis cahaya biru es yang tersisa di alat jiwanya yang berbentuk manusia. Dingin yang menusuk langsung menembus alat jiwanya yang berbentuk manusia dan langsung masuk ke tulangnya. Meskipun alat jiwanya yang berbentuk manusia juga kelas 9, kemampuan bertahannya tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan menakutkan dari belati embun pagi. Susunan formasi dalam alat jiwa berbentuk manusia kelas 9 langsung dihancurkan oleh cahaya pisau. Jika dia tidak mengenakan baju pelindung tambahan kelas 9, dia akan berubah menjadi patung es. Itu menakutkan, terlalu menakutkan. Teknik belati macam apa yang bisa merobek ruang lebih dari 2000 meter? Huo Yuhao entah bagaimana bisa menahan diri, dan hanya menggunakannya sekarang. Berapa banyak kartu truf yang dia miliki? Insinyur jiwa yang kuat dan master jiwa dari Kekaisaran Sun Moon tidak bisa membantu tetapi gemetar ketika mereka menyaksikan Huo Yuhao melepaskan teknik itu. Namun, mereka tidak tahu bahwa dia juga menyesali apa yang baru saja dia lakukan. Meskipun Rain Dragons dan semampu mengejutkan semua orang, itu menuntut terlalu banyak darinya. Dia menyadari betapa banyak kekuatan jiwa yang telah hilang hanya karena teknik itu. Bahkan kemampuan regeneratif yang kuat dari inti jiwa Yin yang komplement tidak dapat mengimbangi kekuatan jiwa yang telah ia habiskan. Butuh hampir 30 detik sebelum langit mulai kehilangan penampilannya yang aneh setelah diukir dan dipecah menjadi bentuk naga. Sekarang, langit telah berubah menjadi lautan Ultimate Ice. Sudah jelas berapa banyak kekuatan jiwa yang telah dikeluarkan oleh Huo Yuhao untuk mencapai prestasi ini. Mati. Raungan keras keluar dari mulut Liao Mengkai. Setelah itu, dua bilah hitam mat panjang dirilis ke arah Huo Yuhao. Mereka melaju ke arahnya seperti kilat,
Sementara Liao Mengkai mulai jatuh ke tanah dari langit. Semua orang tahu hanya ada satu alasan mengapa seseorang akan mengeluarkan senjatanya di tengah pertempuran. Ini karena orang tersebut ingin menciptakan peluang untuk melarikan diri. Meskipun seorang insinyur jiwa kelas 9 mungkin tidak mampu menandingi seorang guru jiwa kelas atas ketika datang ke kekuatan bertarung, kemampuan mereka untuk bertahan hidup jelas jauh lebih kuat daripada seorang guru jiwa. Jika itu adalah master jiwa dengan kultivasi yang sama atau bahkan lebih tinggi dari Liao Mengkai yang berada di ujung penerima tarian naga hujan Huo Yuhao, dia akan sudah dicabik-cabik. Namun, Liao Mengkai masih hidup. Dua bilah hitam mat langsung muncul di hadapan Huo Yuhao satu demi satu. Bilahnya terhuyung 1 meter. Ekspresi serius segera terbentuk di wajah Huo Yuhao. Bahkan, dari pertempuran pertamanya hingga sekarang, dia belum mengungkapkan ekspresi seserius ini. Huo Yuhao mengangkat Morning Dew Dagger untuk membelokkan pisau hitam pertama. Setelah itu, dia melakukan sesuatu yang tidak ada yang tidak bisa mengerti. Dia memiringkan tubuhnya sedikit saat dia menggunakan bahu kirinya untuk mengambil serangan dari pisau kedua. Tes, pisau panjang itu menembus bahunya secara instan. Bahkan kemampuan pertahanan yang kuat dari perang es God Armor tidak dapat memblokir pisau. Namun, bahu Huo Yuhao sepertinya tidak berdarah. Dia hanya tersandung sebelum dia jatuh dari langit. Tang Wutong segera panik setelah melihatnya jatuh. Dia akan bergegas untuk menangkapnya ketika dia melihat dia mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat agar dia tidak datang. Setelah itu, dua bunyi gedebuk bisa terdengar. Liao Mengkai dan Huo Yuhao jatuh ke tanah satu demi satu. Ketika Liao Mengkai mendarat, tubuhnya jatuh ke depan dengan cara yang tidak sedap dipandang sebelum dia berguling ke posisi duduk. Di sisi lain, Huo Yuhao mendarat dengan sangat mantap. Namun, pisau di pundaknya membuatnya terlihat sangat menakutkan. Hahaha. Sepertinya kamu ditembak jatuh oleh pedangku. Liao Mengkai tertawa terbahak-bahak. Dia jelas sangat senang dengan dirinya sendiri karena berhasil menyakiti Huo Yuhao, suatu prestasi yang bahkan tidak berhasil dilakukan Zhongli Wu. Huo Yuhao mengangguk pada Liao Mengkai. Dia berkata, saya tidak pernah berharap melihat seseorang seperti Anda yang akan mendedikasikan hidup Anda untuk menyempurnakan satu seni. Jika saya tidak melihat Anda dan merasakan kapan Anda akan melepaskan jiwa bela diri Anda, saya mungkin akan berada dalam kondisi yang lebih buruk. Anda benar-benar dapat menyalakan energi hidup Anda sendiri untuk membekukan aliran energi internal saya. Jika saya tidak salah, jiwa bela diri Anda harus menjadi bilah, kan? Petik 2. Liao Mengkai mengangguk. Dia terkesan dengan bagaimana Huo Yuhao dapat menyimpulkan semua ini selama pertempuran. Tepat sekali. Jiwa bela diri saya adalah pisau. Lebih tepatnya, itu adalah jiwa pedang. Jiwa pedangku tidak memiliki bentuk fisik sejati. Ini sangat berbeda dari senjata jiwa bela diri yang biasa yang mungkin Anda lihat. Namun, ia dapat melebur ke benda logam apapun dengan sempurna. Ketika saya baru saja mulai mengolahnya, itu sangat lemah dan tidak berdaya. Namun, ketika saya menjadi lebih kuat, saya mulai menyadari betapa kuat dan bermanfaatnya itu. Petik 2. Huo Yuhao melanjutkan. Meskipun seranganmu yang sebelumnya tampak seolah-olah itu dimaksudkan untuk mencegahku mengejarmu, kamu sebenarnya telah menyatukan jiwa bela dirimu ke dalam pisau kedua saat kamu membakar energi kehidupanmu untuk membatasi aliran energi di dalam tubuhku. Bilah pertama dimaksudkan sebagai pengalih perhatian, karena Anda baru saja melemparkannya dengan cara yang cukup normal. Sepertinya Anda pasti telah mengkonsumsi banyak tonik dan jamu untuk memperkuat energi hidup Anda. Petik 2. Iya. Bahkan, saya sebenarnya melepaskan keterampilan jiwa ke-9 saya sebelumnya. Ini disebut Soul Splitting Blade. Jika saya harus jujur, Anda akan dikutuk. Dari saat pedangku memasuki tubuhmu, kau pasti akan mati bahkan jika kau memotong anggota tubuhmu. Bagaimanapun, Blade Dewa Iblisku adalah alat jiwa kelas 9. Bilah lainnya adalah alat jiwa kelas 9. Dengan menggunakan Blade Soul Splitting saya untuk meningkatkan alat jiwa kelas 9 saya, itu pada dasarnya tidak bisa dihancurkan. Bahkan jika Anda adalah Douluo utama, Anda masih akan mati karena lorong Anda akan terputus oleh energi destruktif yang akan merusak tubuh Anda. Sejujurnya,
Saya tidak berpikir saya akan bisa membekukan aliran energi internal Anda jika Anda belum bertarung dengan begitu banyak orang sebelumnya. Setelah melepaskan teknik kuat milikmu yang mengekspos lokasi saya, Anda telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan, dan menjadi rentan terhadap teknik saya. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, aku mengakui bahwa aku telah meremehkanmu. Ini adalah harga yang harus saya bayar untuk melakukan itu. Namun, saya ingin mengingatkan Anda untuk tidak melebih-lebihkan kekuatan jiwa bilah Anda. Meskipun itu bisa menyakitiku, tidak akan mudah membunuhku. Petik 2. Saat dia berbicara, Huo Yuhao mencengkeram gagang iblis Godblade dengan tangan kanannya saat dia perlahan-lahan menarik keluar pisau 5 kaki dari bahunya. Saat ini, Tang Wutong tidak lagi berani menonton Huo Yuhao. Tinjunya mengepal ketika dia berharap dia adalah satu-satunya di tempatnya. Namun, Huo Yuhao tidak mengizinkannya untuk pergi. Lagi pula, pertempuran melawan 10 lawan ini adalah pertempuran yang sepenuhnya miliknya. Itu adalah pertempuran seorang pria. Liao Mengkai terkejut melihat Huo Yuhao melepas pisau dari bahunya. Dia tidak berharap dia memiliki energi untuk menghilangkan bilahnya. Apa? Ini tidak mungkin terjadi. Mengapa Anda masih memiliki kekuatan? Bukankah seharusnya kamu menggunakan semua kekuatan jiwamu untuk menekan jiwaku? Kenapa kamu masih punya kekuatan untuk melepas bilahnya? Petik 2. Liao Mengkai telah menyalakan energi kehidupannya dan menggunakan setiap ons energi dalam kekuatan jiwanya untuk meluncurkan serangan habis-habisan. Meskipun serangannya berhasil, efeknya jauh dari harapannya. Bagaimana dia masih bisa menghapus pisau panjang? Sebenarnya ada alasan lain mengapa Liao Mengkai bersedia untuk keluar dan menantang Huo Yuhao hari ini. Dia, pada kenyataannya, didorong oleh keserakahannya. Dia ingin pagi Dew Dagger Huo Yuhao. Sebagai seorang petarung yang kuat yang memiliki jiwa pedang, dia percaya bahwa dia harus mampu mengendalikan belati embun pagi bahkan jika dia tidak memiliki jiwa bela diri Ais Ultimate. Dia percaya bahwa dia memiliki peluang bagus untuk menjadi Douluo Transcendent jika dia menyandingkan jiwa pedangnya dengan senjata saleh. Penting untuk dicatat bahwa seseorang hanya bisa menjadi insinyur jiwa kelas 10 setelah mendapatkan kemampuan Douluo Transcendent. Ini adalah sesuatu yang sudah lama dia impikan. Liao Mengkai menyaksikan Huo Yuhao perlahan menghapus pisau 5 kaki tanpa menumpahkan setetes darah. Namun, karena Huo Yuhao memiliki pelindung di wajahnya, tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Meskipun demikian, semua orang percaya bahwa dia tidak kesakitan sebanyak itu, karena dia mampu mengekstraksi pisau dengan cara yang cukup mantap. Akhirnya, seluruh blade Dewa Iblis dihapus oleh Huo Yuhao. Tubuhnya bergetar sedikit ketika dia memegang alat jiwa kelas 9 di tangannya. Blade Dewa Iblis hanya memiliki satu karakteristik, ketajaman ekstrimnya. Mirip dengan bagaimana Liao Mengkai mengejar ekstrim dalam gaya bertarungnya, itu sama untuk senjatanya. Itu sangat tajam sehingga bahkan perang es God Armor tidak dapat memblokirnya. Didukung oleh jiwa pedangnya, kekuatan serang yang dilepaskan oleh Blade Dewa Setan pada saat itu hampir setara dengan senjata suci. Jika Huo Yuhao bereaksi lebih lambat dan memperlakukannya sebagai serangan normal, hatinya akan ditusuk oleh Blade Dewa Iblis. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Liao Mengkai bertanya pada Huo Yuhao dengan bingung. Huo Yuhao memegang Blade Dewa Iblis dengan cengkeraman terbalik saat dia menggunakan sisi telapak tangannya untuk mengangkat pelindungnya. Meskipun wajahnya tampak sedikit pucat, Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi tenang dan tenang. Aku telah membuatmu tetap hidup sampai sekarang supaya aku bisa menunjukkan betapa tidak berguna seranganmu padaku. Anda tidak punya kesempatan membunuh saya sama sekali. Sekarang, saatnya bagimu untuk menghilang dari permukaan bumi ini. Petik 2. Tolong tunjukkan belas kasihan. Seru Juzi dari kursinya. Namun, ini adalah medan perang. Tidak ada ruang untuk belas kasihan dalam perang. Ledakan. Ledakan hebat bisa terdengar. Tubuh Liao Mengkai telah meledak berkeping-keping. Bahkan sampai napas terakhirnya, matanya masih melebar tak percaya. Liao Mengkai telah menyalakan energi hidupnya dan menyerah mempertahankan tubuhnya untuk meluncurkan serangan terakhirnya. Bahkan, dia telah menyuntikkan semua kekuatan jiwanya ke dalam senjata,
dan menggunakan alat jiwanya yang lain untuk menyembunyikan cahaya cincin jiwanya untuk melepaskan pukulan mematikan seperti itu. Namun, mengapa musuhnya masih hidup? Dengan menyimpan segala sesuatu pada serangan terakhirnya, itu menyiratkan bahwa ia telah sepenuhnya menyerah untuk membela diri. Namun, kebenarannya adalah bahwa semua tindakan defensif pasifnya telah diparut oleh tarian naga hujan yang dieksekusi oleh pelahap embun pagi Dew Huo Yuhao. Pada saat Ultimate Ace Huo Yuhao telah meresap ke dalam tubuh Liao Mengkai dan dia jatuh ke tanah, dia sudah terluka parah. Sebagian besar lorong di tubuhnya sudah membeku. Dalam keadaan seperti itu, ledakan es pastilah yang diperlukan untuk menghadapi pukulan akhir. Huo Yuhao secara bertahap berbalik untuk menghadapi pasukan Kekaisaran Sun Moon. Dia menusuk pedang Dewa Iblis sepanjang 5 kaki ke tanah saat dia menggunakannya untuk menopang tubuhnya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan batuk yang serius ketika 2 aliran darah keluar dari bahu kirinya seperti panah. Setelah meninggalkan tubuh Huo Yuhao, 2 garis darah ini membentuk bentuk pedang ketika mereka berbalik untuk menyerang Huo Yuhao. Cahaya keemasan segera bersinar dari dahi Huo Yuhao dan menyelimuti jiwa pedang berdarah itu. Setelah itu, jiwa pedang meledak diam-diam sebelum menghilang ke udara tipis. Darah berhenti mengalir dari bahu Huo Yuhao. Itu hanya meninggalkan beberapa noda darah pada armor perang Ichi perang Dewa Huo Yuhao. Dia tetap berdiri di sana seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lanjut, darah itu tidak membuatnya tampak rentan atau lemah. Bahkan, itu membuatnya terlihat jauh lebih mengintimidasi. Kontras antara darah dengan wajahnya yang pucat dan dingin membuatnya tampak seperti setan yang baru saja turun ke tanah mereka. Keenam, ini sudah orang keenam. Huo Yuhao mampu memenangkan semua 6 pertempuran dengan kemampuan atasannya. Dia telah membunuh 3, melukai 2, dan menangkap 1. Jika Juzi tidak terlalu sedih dengan kegagalan Gereja Roh Kudus sebelumnya, itu menyakitkan baginya untuk melihat Komandan Legiun Insinyur Jiwa Teror Clown Legion jatuh. Bagaimanapun, Liao Mengkai adalah seorang insinyur jiwa kelas 9. Selain itu, dia adalah komandan pasukan Legiun Insinyur Jiwa. Biasanya butuh beberapa dekade untuk menumbuhkan bakat seperti dia. Setiap insinyur jiwa kelas 9 seperti Liao Mengkai adalah sumber daya strategis Kekaisaran Sun Moon. Juzi mulai mengerti mengapa Huo Yuhao menyarankan tantangan ini. Dia tidak hanya mencoba memaksa Kekaisaran Bulan Matahari untuk mundur, tetapi juga mencoba mengurangi kekuatan Kekaisaran Bulan Matahari sambil meningkatkan kemampuannya sendiri. Meskipun Juzi tidak bisa mengendalikan Gereja Roh Kudus masih berada di pihak Kekaisaran Bulan Matahari. Di bawah serangan kejam Huo Yuhao, Gereja Roh Kudus telah mengalami kerugian besar. Sekarang, mereka mulai kehilangan insinyur jiwa mereka. Meskipun Kekaisaran Sun Moon memiliki beberapa insinyur jiwa kelas 9, mereka masih sangat terbatas. Mereka tidak memiliki lebih dari 20 insinyur jiwa kelas 9 bahkan termasuk mereka yang diinisiasi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Huo Yuhao dan rekan-rekannya telah menurunkan lebih dari 1. Selain itu, Juzi juga sedih melihat Huo Yuhao terluka. Saat ini, napas Huo Yuhao sedikit sesak. Terbukti bahwa cederanya tidak ringan sama sekali. Serangan terakhir Liao Mengkai adalah sesuatu yang benar-benar tidak dia duga. Itu adalah pertama kalinya dia melihat serangan habis-habisan yang begitu kuat. Serangan Liao Mengkai dibangun di atas ketajaman ekstrim. Oleh karena itu, setiap atribut yang ia miliki dikembangkan dengan mempertimbangkan hal itu. Alat jiwanya yang tajam tak tertandingi sangat ditingkatkan oleh jiwa pedangnya ke tingkat yang sangat menakutkan. Pada saat Huo Yuhao dapat merasakan kekuatannya yang gila dengan deteksi spiritualnya, dia segera tahu bahwa tidak ada kemungkinan dia akan bisa memblokir pisau itu. Oleh karena itu, dia langsung menggunakan Ultimate Ace untuk membekukan dan melindungi lorong-lorong di bahu kirinya untuk mencoba memblokirnya. Pada akhir hari, Ichi War God Armor-nya masih efektif mempertahankannya. Itu bisa meniadakan sekitar 50% dari kekuatan jiwa pedang itu. Setelah kekuatan yang tersisa memasuki tubuhnya, itu mulai mencoba untuk merusak tubuhnya dengan cara yang sangat marah. Seperti yang Liao Mengkai perkirakan, itu telah mencoba untuk menghancurkan semua bagian tubuhnya menjadi berkeping-keping. Untungnya, Huo Yuhao memiliki inti jiwa yin yang komplement.
Dengan makanan yang mereka berikan, tubuh Huo Yuhao telah memperoleh kekuatan yang membuatnya setara dengan tubuh Di Tian. Pusaran kekuatan jiwa di tubuhnya telah memainkan peran besar dalam mencegah energi Liao Mengkai merobek tubuhnya. Pusaran kekuatan jiwa Huo Yuhao mampu mengunci ke jiwa pisau sebelum memaksanya ke sudut dengan rotasi terus-menerus. Ini mencegah jiwa pedang menyakiti organ vitalnya. Meskipun demikian, dia masih jatuh ke tanah karena dia kesulitan mengendalikan tubuhnya pada saat itu. Akhirnya, dia berhasil menggunakan kekuatan jiwanya untuk memaksa jiwa pedang keluar dari tubuhnya. Bahkan, seluruh proses itu sangat berisiko. Jika dia belum membentuk inti jiwa Yin yang komplement sebelum tantangan ini, serangan Liao Mengkai akan berakibat fatal. Dia akan mati seketika. Namun, Huo Yuhao tidak muncul dari pertempuran mahal ini tanpa keuntungan apapun. Sementara dia mengalami cedera serius, dia mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang inti jiwa Yin yang komplement dan efeknya yang bermanfaat. Namun, kebenarannya adalah bahwa melakukan tarian naga hujan dengan belati embun pagi terlalu menuntut tubuh Huo Yuhao. Sekarang, ia ditinggalkan dengan kurang dari 20% dari kekuatan jiwa aslinya. Banyak fungsi tubuhnya juga sedikit rusak. Meskipun demikian, dia terus berdiri di sana saat dia menatap orang-orang dari Kekaisaran Sun Moon dengan mata dingin. Pada saat yang sama, Huo Yuhao mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan inti jiwa Yin yang komplement untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Dia pasti akan bertarung bagaimanapun caranya. Bagaimanapun, dia masih memiliki kekuatan spiritual yang tak terkalahkan dan